Semua kembali bersama Arjana. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Halo, Konan udah sehat. Sekarang Konan di komplimen dibuat sama Denny. Oke, it's been a while, udah seminggu lebih kita nggak ngobrol-ngobrol, nggak update yang ngobrol-ngobrol. Kemarin kan interviewan doang, terus cerita kis-kis ulang tahun. Conan sama Kristal itu bulan ini Conan sama Kristal ulang tahun. Kristal di awal minggu pertama bulan Juni, Conan di akhir minggu terakhir bulan Juni. Basically kis ulang tahun kita cuma beli kue. Terus bagi-bagi berapa hari sebelumnya yang dia beli kado itu. Ayo bobok sama itu. Ya. Tiba-tiba mau tidur. Bye. Oke, bye. Kita udah hampir sebulan. Udah sebulan belum sih? Kita keluar tanggal berapa? Udah sebulan. Ini kan Koran juga udah dikasih Nggak, obat kita- Tusimap udah 3 kali. Enggak, kita keluar tuh tanggal berapa? 14 apa? Sekarang 11. Ya, sebulan lah kurang lebih sebulan. Dan Conan getting better, makin segar. Opsi makannya udah mulai ada lebih Banyak. ditambah. Obat tiap minggu ada yang dikurangin. Ini mau nonton. Nanti Obat tiap minggu ada yang dikurangin. Overall improvementnya jauh lebih cepat daripada kemarin dia di rumah sakit terus sih. Jadi makanya dibawa pulang ini good option buat dia, meskipun dia masih harus bolak-balik ke rumah sakit untuk kasih obat ataupun tambah darah. Tapi ya ini kayak sekarang aja, tadinya platelet sehari 2 kali, trombosit sehari 2 hari sekali, sehari seminggu 2 kali. kadang-kadang 2-3 hari sekali, pokoknya sering deh. Tadinya yang waktu dirawat mah kadang-kadang sehari tiap hari, sempet dulu mah udah banyak banget. Pas udah mau pulang ini sempet masih ada 2 hari sekali, sehari sekali, kadang-kadang maksudnya 3 hari sekali. Masih jaraknya seminggu itu lebih dari Seminggu 2 2 kali. lebih dari 2 kali bahkan kadang-kadang. Waktu mau pulang udah 2 kali, sekarang seminggu sekali. Dan itu sangat ngebantu karena trombosit Masih itu fluktuatif sih, masih fluktuatif. Jadi tapi cenderung naik turun. dia bisa Maintain. tahan, Lumayan lah, ya, getting dan better, kita lebih juga ke segar. rumah sakit juga lebih sedikit, seminggu 3 kali, 2 kali cek, sekali ketemu dokter. Video kali ini mungkin kita bakal ngobrol apa ya yang lebih personal sama kita. Komen-komen tuh banyak yang nanya sebenarnya kerjaan gue tuh apa sih? Ya basically sekarang kita nggak ada kerjaan, jobless. Karena kita terjebak di sini karena plan awal tuh sebenarnya kan ketika Conan selesai BMT, kalau mulus ya, gue bisa bolak-balik ke Jakarta. Selesai BMT-nya tuh dalam arti Conan udah stabil ya. Sekarang kan hitungannya belum stabil. Dalam arti yang stabil itu dia udah ke rumah sakit paling cuma seminggu sekali. Ya planning awal kan Iya, gitu kan. planning awalnya kan gitu. Jadi sekarang ini hitungannya Conan pun belum stabil kalau seminggu 3 kali itu masih ke rumah sakit. Jadi planning awalnya itu kalau udah seminggu sekali, yang kita takar dari orang-orang sebelumnya kira-kira 3 sampai 6 bulan. Kita ininya hitung Iya, mulus lah. hitung mulus tuh 3 sampai 6 bulan. Kita have no idea komplikasi itu kayak apa gitu loh, Betul. dan ini ya lumayan lah, kalian udah tahu ceritanya. Kalau nggak tahu scroll aja ke belakang, video-video belakang. Nah, rencananya gitu, setelah selesai Conan dan udah mulai stabil, gue bisa balik ke Jakarta buat lanjutin kerjaan. Nah, kerjaan gue apa sih? Nah, waktu kita bikin video fundraising buat dana Conan sama Kristal, gue sebenarnya udah cerita banyak. So dari situ aja klipnya. Gua adalah salah satu manusia di belakang layar Cameo Project. Salah satu YouTube channel di Indonesia yang videonya mendadak viral di tahun 2012. Sejak saat itu, kerjaan dan penghasilan gue lebih stabil. Gua mencintai pekerjaan gua karena gua bisa berkarya sesuai passion gua sekaligus menghasilkan uang. Dari awal banyak kan gue di belakang layar karena gue
lebih ngerti teknis. Nah untuk belakangan ya kita berkembang lah, berkembang lebih lagi, tim produksi udah mulai aman, gue baru mulai agak mundur pelan-pelan. Nah sejak 2019 awal waktu kita decide oke, kayaknya harus fight untuk Conan Crystal, gue udah bilang sama teman-teman kalau gue akan nggak habis, gue akan vakum. Dan waktu itu duitnya belum ada. 2019 awal bener-bener mikir gimana ya cari fundingnya dengan biaya yang segitu besar gitu loh. Jadi ya udah berpikirlah dibantu teman-teman gimana caranya untuk bikin fundraising supaya secara dana bisa terkumpul gitu loh dalam waktu yang lumayan singkat. Karena waktu itu targetnya sebenarnya seandainya target untuk satu anak aja kekumpul, kita jalan dulu gitu loh. Tapi ya miracle happen, banyak teman-teman bantuin. Nah itulah pokoknya sejak estimasi biayanya udah kekumpul, udah jadi lebih secure untuk kita jalan. Nah udah jalan ya planningnya gitu. Setelah kesini kan estimasinya cukup lah untuk hidup 1 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun maksimal. Nah jadi once Conan udah jalan pertama-tama, terus di tengah-tengah waktu nungguin Conan bener-bener bisa stabil dan giliran Crystal, gue udah bisa pulang untuk lanjutin kerjaan. Cita-citanya kan berlanjut, habis Conan Crystal baru kita bener-bener pulang semua. Rencana kita ya begitu. Terus kalau masalah kerjaan 2009 start, dan berarti sampai sekarang udah 10 tahun lah karir gue bikin konten video creator. Sebenarnya cita-cita dan passion adalah bikin film. Nah since passion gue memang sebenarnya adalah bikin film, jadi setiap kali ada kesempatan untuk terlibat dalam industri film tuh pasti tidak gue sia-siakan. 2005 ke 2009 itu jadi gue banyakan freelance doang, freelance fotografer, motret wedding, motret produk, dan terus ke video. Waktu itu zaman videografi belum terlalu, videografi terutama wedding belum terlalu serame sekarang. Setelah Cameo juga, Cameo dulu ngerjain wedding sampai 2013 itu job wedding terakhir. Segala sesuatu yang ada, kalau ada kesempatan bikin film ya terlibat di industri film ya pasti gue bela-belain gitu loh. Gue pernah main di The Raid, jadi one of the fighter dan stunt guy The Raid pertama. Terus sebelum itu ada Pirate Brothers, kalau kalian pernah tahu film Mortal Kombat yang main dia itu si Liu Kang. Jadi akhirnya gue temenan sama veteran aktor Hollywood sampai sekarang. It's a good experience lah. Sebelum kesini sempat terlibat juga di Gundala. Waktu di Gundala gue jadi campersnya khusus action di film Gundala gitu loh. So anything yang berhubungan dengan film tuh passion gue, dan one day berharap pengen banget bikin film. Nah di masa ini ya nggak tahu. Pokoknya intinya sekarang kita ya vakum, produksi juga di Jakarta juga semua berhenti. Kalau bisnis sudah mulai bergerak lagi di Indonesia, it's a good thing. Tapi kita juga belum tahu sampai kapan kita bakal harus stay di sini, dan atau bisa balik, gue bisa balik untuk mencari opportunity baru. Karena kan kita perlu biaya ya, dan karir nggak boleh putus gitu. Gitu, so sekilas tentang gua. Next kedepannya masih berharap kita bisa bikin film, karena strength gua memang rasanya di storytelling. Gitu, itu kalau gua. Nah kalau Michelle, basically Michelle tuh full time housewife and mother sejak punya anak. Gitu, tapi sebelum punya anak, dia manusia yang nggak bisa diem juga. Gitu. Karena gue nggak suka sama cewek yang terlalu diem. Kalian tebaklah kira-kira profesi Michelle sebelum punya anak tuh apa? Tebak sekarang, gue kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya kalau
Gua bingung. Oke, tebakan kalian apa? Ya, dalam hati aja, ini bukan kuis gak ada hadiahnya. So, sekarang biar Michelle yang cerita. Dari kelas 1 kelas 2 banci tampil. Oke. Sesimpel itu. Dan memang udah selalu bilang kalau ditanya mau kerjanya apa, pokoknya gua nggak mau kerja kantoran. Intinya itu. Selama ini nggak pernah kerja kantoran karena memang nggak suka kerja kantoran. Kerjaannya memang demennya tampil, jadi apapun yang berhubungan dengan performance itu emang suka. Karena cita-citanya emang gak kantoran, akhirnya, dan gak bisa diem seperti dia bilang, akhirnya waktu SD itu gue jadi atlet basket. Terus SMP berubah jadi atlet wusu, dan atlet wusu itu salah satu yang buat gue pribadi buka jalan untuk semua hal. Jadi dari wusu itu gue ketemu dia, dari wusu itu gue bisa ngajar. Jadi abis wusu, akhirnya tiba-tiba di tahun 2019 gue lulus terus kuliah dan ditawarin kerja. Padahal belum lulus, tapi karena kerjanya part time ya gue terima. Gitu, kerjanya apa? Yang ngajar. Sebelum wusu. itu kamu sempat itu MLM. Oh ya MLM, ya pernah lah, namanya anak-anak bocah ya coy. Itu aja gue lulus kuliah loh, gue MLM berarti SMP dan SMA, lo bayangin. Gue dari SMP SMA aja gue udah berusaha. Karena gue udah cerita, karena gue dari kecil, gue bukan berasal dari keluarga yang mampu. Jadi gue dari kecil berusaha gitu. Dan akhirnya SMP SMA gue ikut MLM, karena waktu itu atlet belum dihargain banget. Gue waktu jadi atlet lumayan lah, tapi pernah dapat medali nggak? Pernah, tapi belum sampai nasional. Terakhir gue ikut PON tapi nggak jadi karena PON-nya berbarengan dengan UAN bener, iya, UAN kelas 2 SMA. Kelas 2. Kelas 2, iya, berarti UAS kelas 2 SMA. UAS kelas 2 SMA. Kenapa akhirnya gue lebih pilih sekolah dibanding ikut PON? Gua waktu 2008 itu udah qualify ikut PON, tapi gue mundur karena bentrok bareng sama UAS. Kenapa gue mundur? Karena adik kelas gua ada yang ikut Olimpiade Beijing. Terus? Iya, dia berpartisipasi tapi dia nggak menang, tapi dia ikut lomba ke Olimpiadenya. Dia atlet polo air. Oke. Terus? Dia nggak naik kelas karena dia nggak ikut UAS kelas 1. Ya udah, maksudnya gue mikir gini, yang ikut Olimpiade aja nggak naik kelas, terus gue ikut PON doang. Kalau dibandingin sama Olimpiade, ikut PON doang, mau nggak naik kelas, ya nggak mau lah ya gitu kan. Akhirnya ya gue nggak ikut PON 2008 waktu itu. Sama sih kasusku juga gitu kan. Waktu SMA juga hampir ikut itu mau PON apa mau Asian Games ya. Dan waktu itu gue mau dijorokin untuk masuk jadi dunia atlet beneran, dan gue juga dulu wusu. So kita sama-sama pendekar. Nah waktu itu juga pilihannya antara ikut, iya kalau nggak salah sih PON atau ujian kelas 3 SMA itu. Jadi ya pilih mau karir di situ atau mengorbankan sekolah. Ya akhirnya gue lebih play safe. Sekolah lebih penting lah ya. Kayak waktu itu karir sebagai atlet tuh belum ada karirnya nggak atlet. ada masa depannya. Apalagi wusu yang olahraga baru waktu itu. Gue bisa hidup selama SMA dengan biaya dari atlet itu, dan lulus SMA karena nggak punya duit, mau kuliah bingung, kira gue iseng-iseng daftar beasiswa, dapet beasiswa. Nah karena emang ya dapat beasiswa, dapat uang jajan untuk hidup tapi terbatas. Waktu dapat tawaran untuk kerja di salah satu perusahaan gym buat anak-anak, ya gue terima juga. Akhirnya sambilan kuliah, sambilan kerja. Berapa lama sih kamu di situ? Aku masuk di Rockstar itu tahun 2019 waktu kuliah.
2019 ya? 2019 apa 2000? Kemarin, 2019 kemarin. 2009 atau 2010 masuk. Ngupil mulu. Kayaknya 2009 atau 2010 awal deh. Pertama kali kerja di Rockstar. Sampai hamil Conan 5 bulan. Kenapa berhenti? Karena kalau wusu ngajar tendang-tendang sana sini, stretching sana sini, dan gue berhenti karena waktu itu Udah gede perutnya. udah nggak bisa nendang. Udah nggak bisa nendang ya? Udah nggak bisa nendang. Udah nggak bisa Bulan nendang. 4 bulan kalau nggak salah. 4 bulan apa? 4 bulan. 4 bulan. 4 mau 5 bulan. Jadi hamil Conan itu gue termasuk kecil. Jadi pokoknya selama 4 bulan sampai hampir 5 bulan itu masih aktif. Terus 5 bulan Kamu di Rockstar tuh dari dari 2010. 2009 atau 2010 ya? 2010 sih kayaknya sih. Kuliah nggak lama kok. Kenapa? Nggak apa-apa, sampai 2015 ya, 5 tahun ya. Oke. Iya. Sampai selain makanya gue bingung gue kerjaannya apa. Makanya itu kuliah, terus gue part time di situ, terus gue nari juga. Dulu zamannya flash mob, wedding gitu. Nah, itu gue nari juga gitu. Dibilang gue bisa nari enggak? Lumayan lah. Gue pengen bilang bisa, cuman gue nggak jago. Tapi dibanding orang nggak bisa nari, ya gue bisa nari gitu loh. Jadi gue nggak yang jago. Ya kalau dikasih contoh bisa ikutin nggak? Gue usahain gitu. Jadi gue nggak bagus-bagus banget gitu. Bikin koreo bisa lah kayak di video I Smile Ya kemarin gitu, kan. cuman kan ya itu standar, nggak, bahkan itu below standar gitu. Gue bener-bener nggak bisa nari, gue nggak bisa bikin koreo. Pokoknya kalau ada orang kasih contoh, gue bisa ikutin gitu. Tapi nggak yang jago juga gitu. Ya jadi kerjaan gue gitu. Tapi Kalau udah ada, sempat jadi profesi udah lumayan lah. ya sempat dapat duit dari situ ya lumayan lah ya gitu. Jadi ya gue nari, gue wusu, ngajar wusu. Gue lebih pede wusu gue dibanding nari gue. Itu udah pasti. Masa sih? Iya. Kalau asal nggak lompat ya. Nah, itu baru mau bilang Asal nggak lompat. Pokoknya kamu kalau jelek. kalau basic gue pede di wusu gitu. Karena Laosu juga bilang gue lumayan kok dari Cina. Seenggaknya udah bilang oke, cuman sayang aja udah ketuaan gitu. Saya gue waktu gue jalanin sampai PON itu gue gurunya lokal. Terus kan gue pindah tuh kuliah, pindah cuman pindah dari Jakarta Timur ke pusat doang sih, cuman kan jauh tuh nggak bisa latihan. Kira gue pindah latihan ke di daerah Senayan. Nah di daerah Senayan itu tempatnya atlet beneran. Jadi Ya waktu itu masih terpusat di Senayan iya, semua. terpusat di Senayan semua. Nah akhirnya gue minta salah satu temen gue tanya, gue nggak bisa diem nih, gue bingung nih, gue mau ngapain gitu. Gue boleh nggak latihan di tempat lo gitu. Akhirnya ngomong antar guru dan guru, ya kalau mau latihan doang boleh lah gitu. Ya udah latihan lah di situ. Nah latihan itu sempet barengan sama atlet beneran gitu. Lumayan lah kecipratan ya, porsi latihan atlet. Betul. Dan sama wusu guru dari Cina juga, dari ya benar-benar, jadi guru latihannya benar-benar oke lah. Saat itu makanya gue bilang kenapa gue bisa pede saat itu untuk benar-benar wusu gue lebih pede daripada nari gue, iya gitu. Tapi waktu barengan sama Lause latihannya. Udah berapa tahun? Sekarang udah karatan cuy. Udah berapa tahun nih, jadi kerjaan maminya Conan ngajar gitu. Dulu ngajar, ya, perform, di kids gym, perform. Sama, gue juga nggak bisa di belakang meja. Aku juga nggak bisa di belakang meja kan. Cuman, dan kalau saya kerja kantoran, saya nggak akan ngawinin dia, nggak akan ketemu karena saingannya punya waktu banyak juga. Oke, itu another cerita ya, another story. So basically gitulah. Jadi mamanya Conan banci tampil pokoknya gitu. Dan dia kerjaannya yaitu waktu itu instruktur, ngajar wusu, terus dance, kadang-kadang ngajar dance juga. Terus kalau gue sendiri ya filmmaker, mudah-mudahan. Belum ya, kalau kalian mau lihat apa kerjaan gue ya cek aja di channel Cameo Project. Mau sampai tahun 2018 2019 itu mungkin 90%, 80-90% itu banyakan gue yang ngerjain gitu. So selain itu film juga apa aja ya,
gue pernah terlibat di film-filmnya Monty Mendadak Dangdut, Pocong. terus Pocong, apalagi sampai pokoknya film-filmnya Monty awal-awal Rudy deh. sama Monty. Rudy sama Monty. Kalau Rudy kan udah lebih lama. Terus Pirates Brothers yang ketemu sama Robin Su, Short movie, bikin bikin bareng short Robin. movie, ya jadi produser juga pernah. Filmnya dikirim ke Hollywood untuk Academy Awards, biarpun nggak menang, paling nggak masuk kualifikasi untuk Nomini. bukan belum nomini sih, paling nggak tapi udah kualifikasi untuk masuk ke akademi gitu loh. Jadi ke Academy Awards, karena untuk masuk situ aja harus punya, salah satu requirement-nya harus punya award dari beberapa international film festival dulu gitu loh. Gitu. Terus apalagi ya terakhir Gundala, karena to be honest yang paling mendekati passion gue tuh Gundala, karena memang suka action, suka ini, dan film action superhero pertama Indonesia yang nggak flop, yang keren banget, dan sekarang lagi dibikin sinematiknya, bukan sinematik, universe-nya lagi dibuat, dan tapi agak sedih karena justru ini semua tuh lagi bergerak untuk prepare next movie, tapi gue nggak bisa Belum. terlibat. Untuk saat ini belum bisa terlibat karena rencana Conan yang tadinya sebentar jadinya lama, dan Ya, dengan COVID juga. dengan COVID jadi kayak semuanya berantakan. Apa-apa, semua orang nungguin kita. So ya we'll see. Untuk ke depan belum tahu kita mau ngapain lagi. Abis dari sini juga kita nggak tahu, karena kita kalau misalnya 1-2 tahun juga lumayan bingung kali ya, bener-bener balik ke Indo, new normalnya kayak gimana juga belum tahu. Dan untuk sekarang kita berusaha untuk survive dengan apa yang kita punya, dan sambil mikirin gimana bisa survive terus, nggak apa ya, basically we are living by grace, dan percaya kalau everything happen for a reason gitu loh. Siapa tahu ceritanya kita, apa yang kita buat di sini jadi apa ya, jadi memberikan informasi Iya, lebih memberikan gitu loh. Mungkin ya, apa yang kita alami itu jadi bisa memberikan informasi lebih tentang awareness thalassemia di Indonesia, karena seriously dokter sini semuanya kaget kalau di Indonesia nggak ada awareness tentang thalassemia, dan bahkan kita aja ketemu beberapa dokter yang nggak tahu thalassemia itu apa. Kan mereka sampai nanya, emang di Indo tuh nggak ada pencegahannya apa? Kalian nggak dikasih penyuluhan apa tentang ini gitu? Kita bukannya nggak mau duit sih, mereka sampai kayak gitu. Iya. Cuman kasihan loh gitu loh, kasihan, nggak cuman kasihan orang tua, anak-anaknya kasihan lah, dibilang gitu. Mereka sampai pusing gitu nanganin orang Indo tuh banyak banget gitu. Ya begitulah. So Kita mau, karena ini bisa dicegah, kita mau bantu cegah, intinya itu. everything happen for a reason lah pokoknya. Semoga apa yang kita buat juga bikin dampak yang bagus buat di Indonesia, supaya generasi selanjutnya anak-anak kita lebih bagus kualitasnya. Kayaknya udah panjang banget ceritanya. Hopefully cerita ini kalian nonton sampai habis. Gak tahu berapa banyak dari kalian lagi yang nonton sampai habis, karena gue nggak yakin. Saya tidak yakin kalian nonton sepanjang ini. Yang nonton sampai habis komen di bawah. So sekian update dari kita. Masih lapar sih. Ini kamu Kalau di luar rumah sakit nafsu makan Conan tuh jauh lebih oke. makan Ya nggak selalu makan mulu sih, kemarin sampai dia udah enek sih nggak makan lagi. Ya anyway, udah lama banget. Mungkin kita akan sering-sering ngobrol kayak gini di video-video mendatang. Kita nggak tahu, karena nggak tahu. Karena basically hari kita sebenarnya boring gitu-gitu aja. That's it for today. Thank you buat kalian yang nonton sampai habis. Kita akan tetap update kondisi Conan. See you next update. Bye bye. Bye.
cut.